tidak menangis atau dia lambat menangis, ya, otaknya itu bukan saraf. Otaknya itu lama mendapatkan oksigen. Ketika otak lama mendapatkan oksigen, ketika dia nangis, mulus, kepala pusing, itu namanya psikosomatis. Asam lambung naik, stres, dikejar laporan, dikejar target, nah itu psikosomatis namanya. 90% penyakit itu nih, hati-hati ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, bersumber pada pada pikiran. Hati-hati terkena yang namanya psikosomatis, bersumber pada psikis, berakibat secara fisik. Contoh, tadi yang sederhana, ini contoh yang lebih advance. Contohnya adalah misal kanker atau tumor. Kanker atau tumor, bukan kanker kantong kering ya, bukan. Kanker beneran, cancer. Itu penyebabnya adalah karena rasa harus disegerakan. Contohnya kalau berkaitan kalau di rumah sakit kaitannya dengan apa? Kalau genting. Kalau genting, kecelakaan mungkin. Iya, genting. Kalau gawat mungkin lebih dengan nyawa. Jadi kecelakaan yang langsung dengan nyawa dan kecelakaan yang baik-baik saja. Contohnya misalkan patah tulang dengan jatuh dari kendaraan. Misalkan pendarahan yang di dalam sama yang patah, itu kan harus dibedakan. Nah, seperti itu. Berarti yang gawat yang mana? Yang menyangkut dengan nyawanya. Gawat. Iya. Darurat? Yang darurat yang masih bisa gitu. Gimana ya? Kuliah bisa banget kalau kuliah. Checklist. Oke. Iya. Baik. Kendaraan baru, Brio RS minimal, Pak. Rumah yang nyaman udah ada, tinggal dirapihin lagi. Ingin pendidikan tahun depan buat anak yang terbaik. Apa yang terbaik? Mudah-mudahan bisa sekolah yang baik itu Pak di Al Azhar minimal lah. Oh, Al Azhar biaya masuknya berapa? 20 jutaan lah. 20 juta. Ya, SD. Insya Allah. Insya Allah iya, insya Allah enggak? Insya Allah iya. Oh, insya Allah iya. Amin. Ini brosnya ini kalau dijual ini berapa kilo nih? Ya, Brio aja mau kebeli. Siapa namanya? Mayang. Oke, kita doakan Mayang ya. Kakak sekalian. Mayang. Kita doakan apa yang Mayang inginkan terkabul ya. Terkabul ya. Terkabul ya. Amin. Ayo. Soalnya Erika tuh benar-benar karyawan Seperti apa sih itu diperhatikannya? Tanyain itu, lihatnya. Bisa, dia katakan kalau dia tidak bisa. Dan yang kedua adalah dia mampu menertawakan diri dia sendiri manakala dia melakukan kesalahan, dan dia berarti mampu melakukan introspeksi. Itu adalah orang yang itu orang yang sudah mengenal siapa tentang dirinya sendiri, gitu ya. Sudah kenal dengan dirinya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Bukan sifatnya fisik ya. Kalau saya, kelebihan saya adalah berat badan. Dunia sudah mengakui itu. Jadi saya tidak akan baper kalau ada orang yang bilang, oh lu keberatan berat badan. Ya gue udah tahu, so what gitu loh. Gitu. Emang siapa mau kurus lah, itu beda lagi. Ya. Islamnya adalah muhasabah. Ya. Kita merenung tentang diri kita. Ya. Dan kita harus punya momen, punya saat kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita harus punya momen itu. Kita bertanya dengan diri kita dengan cara apa? Yang satu, kita coba mengingat-ingat kejadian dalam waktu mulai dari kita kecil, sebatas yang kita ingat, sampai dengan kita saat ini. Coba kita ingat-ingat. Ini sekalian kita lakukan sekarang. Kita coba lakukan sekarang ya. Sama-sama kita melakukan introspeksi. Kira-kira kelebihan kita apa saja?
Coba teman-teman renungkan 1-2 menit ini. Mulai dari kita kecil sampai saat ini, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi prestasi kita. Dan orang lain pernah memuji hal tersebut terhadap tindakan kita. Coba ingat-ingat sekarang. Ingat-ingat sekarang. Ya. Coba renungkan, coba pikirkan secret area rahasia. Boleh nggak kita punya rahasia? Boleh. Ya, rahasia jangan semuanya dikeluarin, dikasih tahu dengan orang, sehingga kita nggak punya rahasia. Gua mau ngomong rahasia ya, jangan ngomong-ngomong semuanya gitu, jadi rahasia umum jadinya namanya ya, bukan rahasia. Kemudian yang ketiga adalah saya sendiri nggak tahu, tapi orang lain tahu. Ini namanya unknown. Nggak tahu, saya nggak tahu, tapi orang lain tahu. Bisa jadi ada di tulisan yang tadi teman-teman tulis, itu adalah daerah unknown kita, yang kita nggak tahu, tapi orang lain itu tahu. Misal, gue mau kasih tau lu ini orangnya pemarah. Kata siapa gue pemarah? Nah, contoh. Dia nggak nyadar kalau dia itu seorang pemarah. Udah ngegas dia di situ. Contoh, gitu ya. Kata yang keempat, ini adalah daerah apa? Saya tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Ini namanya blind, titik buta. Pasti akan ada. Walaupun kita sekian detik. Ya kan itu nggak bisa kontrol, nggak bisa dikendalikan oleh gerakan mata. Kita maunya nggak bohong, tapi ternyata mata kita tetap bergerak, bergeser seperti itu. Sama ya. Oke, baik. Jadi udah bisa membedakan ya mana mata orang yang manipulasi atau tidak, gitu. Pembelajaran, ya. Jadi harus karyawan itu harus dianggap sebagai investasi. Manakala kalian dianggap sebagai investasi, maka dia harus dicerdaskan, harus dipintarkan. Caranya salah satunya adalah dengan cara ini. Hari ini kita lakukan pemberian training. Nah ini running ya, bro. Gitu ya, bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Perlu kita ada. Misalnya harus ada sharing session. Tidak harus training kayak gini, sharing session. Diadakan misal sebulan sekali. Ya cerita nih, karang yang paling lama senior, gitu, dia bercerita pengalaman dia, bercerita bagaimana agar tidak terjadi misalnya kecelakaan kerja, itu bagian dari sharing session. Ini yang mau inisiasi siapa? Orang HRD harus memainkan peran ini. Gitu. Ya. Ini contoh dari balance orang. Ada lagi, tadi kalau Japanese style company, dia pakai namanya QCD. Q-nya quality, C-nya cost, D-nya delivery. Quality, cost, dan delivery. Ya, kualitas pekerjaan ini bagaimana? Gitu. Misalnya tadi kualitasnya meminimalisir barang reject. Semakin banyak barang reject berarti semakin jelek pekerjaannya. Dan kalau 4 berarti apa? Atau 5 berarti beyond expectation, melebihi target. Makanya target itu harus dibuat. Kalau pernah dibuat, sudah. Patokannya adalah saya. Kalau saya benar, yang lain harus ikut. Kalau saya nggak setuju, yang lain nggak boleh setuju, ego. Sehingga ada istilah tadi, lu mau orang egois, mau menang sendiri. Nah itu dia, egois. Dan yang ketiga adalah ego nih. Yang ketiga adalah super ego. Super ego ini adalah nilai ketuhanan yang ada dalam diri kita. Ini namanya super ego. Ada nggak nilai ketuhanan? Ada, berbuat baik, ya, jujur. Ini adalah nilai-nilai ketuhanan. Nah, yang ingin saya garis bawahi bukan masalah di ego, super ego. Nah, dia mengatakan bahwa kita lihat ibarat sebuah gunung es, ibarat ya sebuah gunung es.
Ini yang muncul ke permukaan, ini permukaan es, dan ini yang ke bawahnya. Kira-kira sebuah gunung es lebih banyak yang muncul ke permukaan atau turun ke bawah? Turun ke bawah, benar. Artinya kita itu banyak dikuasai oleh alam bawah sadar dibandingkan alam sadar. Ini alam sadar, ini alam bawah sadar. Ya, personal, ada nggak pengurangan jumlah BBM misal seperti itu, bicara cost. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang customer fokus. Apa customer fokus? Saya doakan Bapak bisa menjadi leader yang baik, leader yang dicintai oleh karyawan. Jadi menyebalkan. Ya benar, setuju nggak? Kita sepakat nggak? Menunggu adalah pekerjaan yang menyebalkan. Nah, pertanyaannya kenapa? Artinya ini sudah diketahui ini. Seharusnya ini sudah dapat diantisipasi. Kenapa ini berulang terus? Benar nggak? Betul. Kira-kira kenapa? Siapa bisa jawab? September 2023. Sebutkan nama Anda. Oke, baik. Ya, kita sudah berjanji. Ya, pada diri kita, sungguhnya ketika kita berjanji, kita telah berjanji juga pada Allah Tuhan semesta alam. Pekerjaannya nggak beres, nggak benar. Nah, sama. Yang terpenting adalah yang pertama, apapun departemennya, ya termasuk HR, harus punya yang namanya KPI. Itu penting. Key Performance Indicator. Seorang HR, dia itu kapan dia dikatakan berhasil? Apabila melakukan pekerjaan apa? Harus clear. Contoh, ya. Contoh yang paling sederhana adalah sudah 5 tahun di jeda, walaupun dia bukan posisinya seperti Pak Hasan sampaikan, dia musiman, itu apa deh? nggak boleh. Itu namanya ngakalin. Saya udah pernah melakukan itu di zaman jahiliyah dulu. Sudah apa? Kan kalau hijrah ada. Udah hijrah. Makanya saya nggak mau. Tapi kalau 12-nya itu Pak, itu KR hanya ibaratkan di pokok. Nggak boleh. Ya. PP 36 dan PP 78 mengatakan untuk THR, PHK bersama yang dibayarkan adalah gaji pokok plus tunjangan prestasi. Kan ada yang tidak tetap. Iya. Kontrak Yang tetap pertama 2 tahun. ya enggak, saya nggak mau ngomongin dua tahun. Contoh gini. Itu nggak boleh Pak. Kan lebih lama. Nah, pinter itu maksud saya. Ya, jadi kontrak kedua ini tidak boleh lebih lama dari kontrak pertama. Gitu. Ya, minimal sama. Kalau kontrak pertama 6 bulan, ya itu minimal. Kalau bulan boleh kan 3 bulan? Boleh. Paham? Ini dulu yang harus dipahami di dasar. Ya? dalam satu guru. Guru. Iya maksudnya setelah itu langsung guru gitu. Ya itu sebenarnya apa? Guru bidang studi atau guru apa? Ada pustakawannya nggak Pak? Nah, staf teknik ada berapa? Kalau staf tekniknya ada sama, misalnya, ya itu satu. Tapi staf tekniknya pekerjaan yang berbeda dibedakan. Oh iya. Ada staf teknik SA, dan staf teknik apa lagi? Nah, Hai, saya Astri Marlia Samti. Saya dari wilayah Bogor Baru, dari Region 3, PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Saat ini saya menjabat sebagai supervisor yang memasuki tahun ke-15 saya bekerja. Amazing ya, cukup lama juga untuk seorang perempuan berkarir. Ya.
Hari ini saya training 2 hari. Oke banget yang isi acaranya. Orangnya easy, rame, dengan cara bicaranya yang mengikuti pangsa pasar yang sekarang. Teamworknya dapat, kekuatan power untuk usia-usia kami yang mendekati kejenuhan di tempat bekerja itu dapat, dengan tidak membuat kami mengantuk. Ice breakingnya oke, awal-awal udah olahraga. Lalu banyak hal-hal yang memotivasi kami untuk maju ke depan, di mana biasanya kita adalah tim mager gitu kan. Secara keseluruhan oke. Dari ini adalah pelatihan pertama eksternal yang perusahaan ini ambil di tingkat kami. So, thank you very much. Oke banget pokoknya. Bye. Perusahaan apa? Ya, baik. Saya Melati Dewi Indri Haryani, panggilannya saya Melati. Kebetulan saya berasal dari Jawa Tengah. Untuk saat ini saya sebagai karyawan swasta di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura untuk jabatan atau yang sedang diamanahkan ke saya sekarang sebagai supervisor. Setelah mengikuti acara ini, saya merasa termotivasi yang paling penting karena itu tujuan saya untuk mendatangi acara tersebut. Dan saya sangat suka dengan penyampaian dari motivator, itu cukup membangun untuk saya, dan saya mempunyai pemikiran ke depan kalau saya akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Nurul Inaya, bekerja di perusahaan Lembaga Keuangan Mikro, PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Saya di bagian divisi untuk lapangan atau sales marketing. Jabatan saya di sini sebagai supervisor. Setelah mengikuti training 7 Habit ini, untuk diri saya pribadi ada poin yang betul-betul yang harus saya pegang ya. Salah satu itu dilanjut dengan Pak Hasan ya. Dilihat dari materinya juga uraiannya jelas. Kita juga istilahnya katakan betul-betul step by step dituntun ya untuk dijelaskan untuk 7 Habit itu sendiri, seperti itu. Nama saya Bambang Muhartono. Saya saat ini sebagai HRD di PT Quanta Fortindo di Jakarta. Menurut saya materi yang disampaikan oleh Pak Hasan di training hari ini sangat interaktif ya, sangat santai, interaktif, dan sangat kekeluargaan sekali ya, seperti nggak ada batasan antara peserta dengan coachingnya yang memberikan materi. Saya sangat suka sekali, dan ditambah lagi nih pesertanya kan nggak banyak ya, jadi benar-benar diskusi dan saling komunikasi benar-benar sangat erat sekali, dan saya sangat rekomendasikan untuk mungkin kedepannya apabila ada perusahaan yang menggunakan solusi. Nama saya Sugiono, saya manajer operasional PT Beli Rekatama. Kami bergerak di pertambangan stone crusher, pengolahan bahan baku material batu alam. Hari ini kita sudah mengikuti training leadership training yang dilakukan oleh Bapak Hasan. Ya, materinya cukup jelas. Banyak hal yang kita pelajarin dari materi yang disampaikan oleh Bapak Hasan. Cara penyampaiannya juga tidak terlalu cepat sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik. Kemudian juga banyak melakukan role play sehingga kita pemahamannya lebih dalam lagi, dan banyak juga study case yang mengenai apa yang terjadi di perusahaan kami, sehingga pemahamannya menjadi lebih real, lebih nyata dengan kondisi kami di lapangan. Kami berharap hasil training ini memberikan perubahan kepada para leader di perusahaan kami di PT Beli Rekatama, sehingga kita bisa memimpin anak buah secara efektif, efisien, yang pada akhirnya bisa memberikan banyak manfaat kepada perusahaan secara umum. Saya Wisnu dari Divisi Logistik PT Beli Rekatama. Setelah mengikuti training ini, saya lebih bertambah wawasan dalam hal leadership. Banyak hal-hal yang saya tadinya tidak ketahui,
baik dari gimana mengelola mindset kita maupun dari gimana mau membimbing dari bawahan kita supaya bisa ketemu dengan antara tujuan perusahaan dan kesejahteraan bawahan maupun karyawannya. Terus dengan adanya training ini mungkin saya bisa menerapkan ilmu yang ada di sini supaya bisa mencapai tujuan perusahaan dan menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya Hanifa sebenarnya saya staff tapi sekarang lagi menjadi supervisor di project di luar site. Yang bisa saya dapatkan dari training ini adalah banyak pengetahuan soal manajemen yang sebenarnya hal-hal simpel, hal-hal kecil yang kita ternyata di perusahaan ini masih belum dijalankan dengan baik gitu. Jadi mungkin dengan training ini kita tahu apa yang ternyata kurang di perusahaan ini dan bisa diperbaiki dan bisa kedepannya mungkin perusahaan akan menjalankan sistem yang lebih baik lagi dan lebih terintegrasi dengan baik.